Kisah kali ini merupakan sebuah film yang sangat mengacu adrenalin dan juga penuh berdarah-darah, berjudul Psycho, dirilis pada tahun 2020 kemarin. Berkisah tentang seorang pembunuh berantai sekaligus psikopat sadis yang sering memburu wanita untuk dibunuh dan bagian kepalanya dijadikan tropi. By the way, kalian harus nonton film ini sampai akhir sih, karena dari segi alur dan juga plotnya menurut gua pribadi benar-benar ajib banget dan ngebuat penasaran. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kalau misalkan kalian penasaran, mendingan kita langsung aja yuk ke filmnya. Enjoy the movie. Film bermula ketika pada suatu malam, sepasang orang tua melaporkan bahwa putri mereka telah menghilang. Keesokan paginya tubuh si gadis ditemukan dalam kondisi mengenaskan, yaitu tanpa kepala dan berpakaian minim di tengah sebuah ladang. Polisi pun segera tiba di lokasi bersama kedua orang tua korban, dan setelah diperiksa, ada sebuah tai lalat di bagian kaki jenazah yang menjadi penanda dengan memastikan bahwa itu memang putri mereka. Keduanya pun ikut menangis tidak henti-henti karena kehilangan orang yang begitu menyayat hati. Di tempat lain, Gautam, seorang pria buta yang berasal dari keluarga kaya, menjalani hidupnya bersama asisten pribadinya yang setia dan juga penuh perhatian. Dia menaruh rasa cinta yang besar terhadap seorang wanita bernama Dagini. Dia berprofesi sebagai seorang penyiar radio. Setiap harinya Gautam mendengarkan siaran yang dibawakan Dagini dengan penuh perhatian. Dagini mewawancarai seorang psikiater dalam siarannya. Mereka membahas kasus mengerikan yang belum terpecahkan selama 1,5 tahun terakhir, yaitu penemuan 13 jasad wanita tanpa kepala di sebuah ladang. It's a fantasy play. Motif utama pelaku selalu sama, yaitu menculik korbannya di malam hari, memenggal kepala mereka, lalu meninggalkan tubuh korban di ladang esok paginya. Hasil autopsi menunjukkan bahwa tidak ada adegan pergenjotan. Psikiater itu menjelaskan bahwa pelaku merupakan seorang psikopat yang menganggap kepala para korban sebagai tropi, atau kayak sejenis penghargaan bagi dirinya sendiri lah. Pelaku itu tidak tertarik pada adegan mantap-mantap, melainkan terobsesi pada ketakutan dan teriakan para korban saja. Kemudian usai siaran, Dagini pergi ke perpustakaan. Namun tanpa sepengetahuannya, Gautam mengikutinya dari kejauhan. Rasa cintanya begitu besar sehingga dia ingin selalu dekat dengan Dagini. Meskipun Dagini telah berulang kali melarangnya, Gautam tetap saja mengikutinya. Dagini pergi dengan perasaan kesal, sementara Gautam dengan ketajaman indera penciumannya, dia memberitahu asistennya bahwa parfum yang dikenakan Dagini adalah Gucci series Blom. Sementara itu, polisi menemukan petunjuk baru nih guys. Motor milik korban terakhir ditemukan terparkir di dekat lapangan kriket. Korban terakhir terlihat pukul 2:30 sore. Artinya pelaku menculiknya di siang hari bolong. Belakangan diketahui bahwa pelaku mengumpulkan kepala para korban dalam sebuah kotak freezer. Sosok yang tidak terduga itu ternyata adalah seorang CEO dari perusahaan peternakan dan juga properti. Cactus எங்க இருக்கு? அந்த சைடு. உனக்கு முன்னாடி இருக்கே பிளான்ட். Dalam pertemuan tidak sengaja di sebuah gedung tanaman, Gautam kembali mengikuti Dagini yang sedang berbelanja. Dia membeli tanaman kaktus dan berdiri di antrian tepat di belakang ayah Dagini.
Kemudian pada malam harinya saat menghadiri pesta pernikahan temannya, Dagini memarahi Gautam di hadapan banyak orang. என் அண்ணாவோட ஃப்ரெண்ட் அப்ப அம்மா நீ செல்ல கொடு டேய் ஃப்ராட் வெளிய போடா Dagini, what are you coming? தாகினி just get out என்ன பண்ற உட்கார் Namun di area parkir dia merasa bersalah dan lalu meminta maaf. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa mencintai Gautam hanya karena merasa kasihan dan mempertanyakan mengapa Gautam terus mengikutinya. Gautam dengan tenang menjelaskan bahwa dia tidak memaksa Dagini untuk membalas perasaannya. Dia hanya ingin menyampaikan bahwa dirinya mencintainya dan bahwa dia akan terus mengikuti kemanapun Dagini pergi tanpa mengharapkan balasan apapun. Merasa tidak mampu lagi menghadapi Gautam, Dagini memberikan tantangan. Dia menyampaikan bahwa esok hari dia akan pergi ke suatu tempat tanpa memberitahu siapapun, dan satu-satunya petunjuk akan dia selipkan dalam siaran radionya. Jika Gautam berhasil menemukannya, dia akan menjadi tamu kehormatan dalam pesta ulang tahunnya minggu depan. Keesokan paginya Gautam mendengarkan siaran Dagini dengan penuh perhatian. Ketika Dagini menyebutkan nama sebuah stasiun kereta, Gautam yakin itu adalah tempat yang dimaksud. Dan benar saja Dagini menunggu di sana. Namun saat Gautam hampir sampai, si pelaku pembunuhan muncul secara tiba-tiba. Gautam menyadari keberadaan Dagini di dekatnya, namun dia tidak mampu mencegah penculikan itu. Sebuah cincin terjatuh dari tangan Dagini yang kemudian berhasil ditemukan oleh Gautam. Dia kemudian langsung melapor ke pihak kepolisian. Polisi menyelidiki tempat kejadian perkara. Sementara itu ayah Dagini menangis dan memohon agar putrinya segera ditemukan. Masyarakat mulai khawatir bahwa Dagini akan menjadi korban berikutnya. Di markas sang pelaku, tubuh Dagini terikat erat. Pelaku menyiapkan posisi untuk mengeksekusi kepala Dagini dan mengambil sebilah pisau. Namun berbeda dari korban sebelumnya, Dagini justru tersenyum tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun. Hal ini tentu saja membuat pelaku marah karena dia menginginkan ketakutan dari korbannya. இதுக்கு மேல உன்னால அவன் தான் உன்னை பிடிக்க போறான். Dia bertanya kepada Dagini mengapa dia tidak merasa takut padahal nyawanya dalam berbahaya. Dagini menjawab dengan tenang bahwa dia adalah korban terakhir. Dia percaya bahwa minggu depan di hari ulang tahunnya, Gautam akan datang menghentikan semua kejahatan itu dan membawanya pergi dari tempat mengerikan tersebut. Pelaku merasa marah setelah melihat reaksi Dagini yang tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengurungkan niat untuk memenggal kepala Dagini dan memilih pergi untuk mencari korban lain. Di pinggir jalan, dia bertemu dengan seorang PSK bernama Kayal dan langsung membawanya. Saat di dalam perjalanan, Kayal sempat menelepon temannya dengan nada riang. Dia merasa beruntung mendapatkan pelanggan yang tampan, bersih, dan terlihat seperti bintang film. Tidak lama kemudian, Kayal dibuat tidak sadarkan diri dan dibawa ke markas si pelaku. Setibanya di sana, tubuh Kayal dihadapkan dengan Dagini dan langsung mengeksekusinya.
Dengan dingin, pelaku mengambil kepala Kayal dan mengatakan kepada Dagini bahwa dia akan menunggu Gautam datang di hari ulang tahunnya. Saat itulah dia berniat memenggal kepala Dagini dan memberikannya sebagai hadiah. Keesokan paginya polisi menemukan jasad tanpa kepala di tepi danau, dan setelah diperiksa ternyata tubuh itu bukan milik Dagini melainkan milik Kayal. Hal ini membuat pihak kepolisian kebingungan dan mulai mempertanyakan keberadaan Dagini. Gautam mendatangi lokasi kejadian dan meskipun ada garis polisi, dia nekat mendekati jasad tersebut. Dia mencium bagian kaki jasad untuk memastikan identitasnya. Petugas polisi memarahinya karena telah melewati batas, namun Gautam bersikeras bahwa tubuh itu bukan milik Dagini. Bau tubuh itu berbeda. Vaishnavi, we'll stop the session now. Di tengah kebingungan, Gautam bertemu dengan seorang polisi yang ramah. Polisi itu memberitahunya bahwa dia tidak bisa banyak membantu, namun menyarankan agar Gautam mencari seorang mantan penyidik bernama Kamala yang pernah mengusut kasus ini. Gautam pun segera menuju ke rumah Kamala. Kamala yang kini hidup dengan kursi roda setelah mengalami kecelakaan saat bertugas, lalu menolak permintaan bantuan dari Gautam. இந்த லூஸ் தான் பைத்தியம். யாரோ ஒரு லூஸ்க்காக இந்த லூஸ் வந்து ஹெல்ப் கேக்குது. Sementara itu, keluarga Kayal melakukan kremasi jenazah putri mereka meskipun tanpa kepala. Polisi menginterogasi salah satu teman Kayal yang mengaku bahwa Kayal sempat menghubunginya pada pukul 11 dan mengatakan bahwa dia mendapatkan pelanggan yang tampan dan juga bersih. Dari pengakuan itu, polisi mendapatkan sedikit gambaran pelaku adalah pria tanpa kumis dan jenggot serta mengendarai mobil mewah. Di tempat persembunyiannya, pelaku tampak memberikan makanan dan minuman kepada Dagini. Karena kelaparan, Dagini pun langsung menyantap makanan itu dengan lahap. Tidak lama setelah itu, Kamala pun datang ke rumah Gautam. Dia berubah pikiran dan memutuskan untuk membantunya. Gautam merasa sangat senang dan bersama-sama mereka pun mulai menyelidiki kasus ini. Kamala lalu meminta peta desa dan berkas-berkas terbaru terkait kasus penculikan tersebut. Pada malam hari, Gautam dan asistennya pergi ke kantor polisi. Beruntung mereka bertemu lagi dengan polisi yang baik hati yang kemudian memberikan fotokopi berkas kasus tersebut. Gautam dan Kamala mulai meneliti pola penculikan. Dari total 14 kasus, mereka menemukan bahwa 3 penculikan terjadi pada siang hari dan memiliki kemiripan. Mereka lalu mengunjungi orang tua korban pertama. Di situ orang tua pertama menunjukkan lokasi terakhir motor korban ditemukan. Di depannya terdapat sebuah tong sampah. Selanjutnya mereka mengunjungi orang tua korban kedua. Sama seperti sebelumnya, mobil korban diparkir di pinggir jalan dan di depannya juga terdapat tong sampah. Ketika mereka menemui orang tua korban ketiga, pola itu kembali muncul. Di depan kendaraan korban lagi-lagi terdapat tong sampah. Gautam kemudian bertanya kepada ayah korban ketiga mengenai waktu menghilangnya si anak. Ayah itu menjawab bahwa anaknya terakhir terlihat pukul 2:30 sore. Gautam mendengar anak-anak sedang bermain kriket di dekat lokasi. Ia menghampiri mereka dan memberikan coklat sebagai bentuk pendekatan. Setelah mengobrol sebentar, dia bertanya siapa yang biasanya duduk di kursi cadangan di pinggir lapangan. Anak-anak itu menunjuk seorang bocah. Orange cap yaar wangna? David Warner. Shoot. Substitute Murali. Gautam lalu bertanya kepada bocah itu apakah ia melihat seorang wanita memarkirkan motornya di tepi jalan. Bocah itu menjawab bahwa dia memang melihatnya, bahkan mengingat wanita itu sempat menggendong anak anjing.
Dari penuturan itu, Gautam dan Kamala menyimpulkan bahwa pelaku menggunakan anak anjing sebagai umpan. Dia melepaskan anak anjing itu di dekat tong sampah, lalu membiarkannya berlarian ke tengah jalan. Ketika korban berhenti untuk mengambil anjing tersebut, pelaku berpura-pura meminta tolong mengembalikan anjingnya, dan di saat itulah korban disergap dan diculik. அவன் பயங்கரமா கோபப்படுவான். Gautam memutuskan untuk menghubungi sahabat lamanya yang merupakan seorang hacker. Dia meminta bantuan untuk menyebarkan peringatan kepada para wanita agar waspada terhadap modus penculikan dengan umpan seekor anak anjing yang dibiarkan berkeliaran di tengah jalan. Keesokan harinya, peringatan itu pun menjadi viral di Twitter dengan tagar "Catch the Killer". Keesokan paginya, seorang wanita terlihat menghentikan mobilnya setelah melihat anak anjing di tengah jalan. Namun dia tidak memasukkan anak anjing itu ke dalam mobil mengingat peringatan yang beredar. Dari kejauhan, pelaku yang sudah bersiap menculik langsung terlihat murka. Dia nyadar bahwa ini adalah pasti ulah Gautam. Lalu pada malam harinya pelaku memburu sang hacker. Tanpa ragu dia pun menikam tubuh korban sampai meninggoy. Tidak berhenti di situ, dia juga mencari wanita yang sebelumnya menolak mengambil anak anjing tersebut. Wanita itu menjadi korban berikutnya. Tubuhnya dibungkus plastik, dibawa ke markas dan akhirnya dipenggal. Sementara itu Gautam sedang duduk termenung di rumahnya. Lalu dia mendengar suara di teras. Ketika dia membuka pintu, sebuah tubuh wanita tanpa kepala tergeletak di sana. Di tubuh korban terdapat selembar kertas bertuliskan "Happy birthday dan aku mencintaimu". Gautam mencium tangan korban dan mengenali aroma yang mirip dengan tubuh Kayal sebelumnya. Polisi yang datang kemudian membawa Gautam untuk diinterogasi, namun mereka masih belum menemukan petunjuk apapun. Gautam dengan indera penciumannya yang sangat tajam lalu mendeteksi bau yang sama di tangan dua korban tersebut, yaitu bau khas seekor babi. Untuk memastikan, dia mencium dua ekor babi berwarna hitam dan putih dan akhirnya meyakini bahwa pelaku memiliki peternakan babi. Saat itu pelaku mengganti rantai mengikat Dagini dengan rantai yang lebih panjang, membiarkannya keluar sebentar untuk ke kamar mandi. Setelah meneliti peta, Gautam dan Kamala menemukan ada 4 peternakan babi di wilayah desa Palayang, lokasi yang sama dengan tempat ditemukannya beberapa korban. Mereka yakin salah satu dari peternakan itu adalah markas si pelaku. தாயினியை கொல்ல முடியல. எல்லா prostitutes surrogates. Asisten Gautam dikirim untuk menyelidiki. Dia mengunjungi salah satu peternakan dan bertemu dengan seorang kakek tua yang mengalami gangguan pendengaran. Karena tidak berani berbicara keras, si asisten gagal mendapatkan informasi apapun. Sementara itu, polisi yang secara diam-diam mengikuti penyelidikan Gautam juga menaruh curiga kepada peternakan tersebut. Dan ketika polisi berbicara dengan suara keras kepada si kakek, akhirnya dia mengerti dan menginformasikan bahwa pemilik peternakan berada di belakang bangunan. Pemilik peternakan itu ternyata adalah si pelaku. Menyadari bahwa tamunya adalah polisi, pelaku langsung membius dan membawanya ke markas. Dalam keadaan terikat, polisi itu sempat menenangkan Dagini, meyakinkan bahwa Gautam mencintainya dan akan datang menyelamatkannya. Sayangnya pelaku segera datang dan tiba-tiba
Keesokan paginya, kepala polisi itu pun ditemukan di dekat sebuah pohon. Hal ini mengejutkan warga dan pihak kepolisian. Kemudian Gautam pun meminta asistennya untuk tinggal di rumah Kamala. Sementara itu dia tetap tinggal di rumah sendiri untuk memancing pelaku. Rencana itu pun berhasil. Beberapa saat kemudian pelaku mendekati rumah Gautam. Gautam yang menyadari kehadiran mobil asing keluar dan mendekat. Saat mereka berhadapan, Gautam menjatuhkan tanaman kaktus ke dalam mobil itu untuk mengukur tinggi kendaraan. Pelaku melarikan diri dari asisten Gautam yang melihat kejadian itu pun langsung mengejar tanpa instruksi. Dalam pengejaran tersebut, pelaku berhasil menghentikan kendaraan asisten Gautam dan langsung saja mengeksekusinya. Kemudian scene memperlihatkan di markas pelaku. Dagini penasaran terhadap suara batuk yang sering didengarnya. Dia berjalan menuju suara itu dan menemukan seorang wanita tua yang tampak juga menjadi korban penyekapan. Wanita itu tidak banyak bicara, hanya meminta sebatang rokok. Kemudian pelaku datang dan menyerahkan kaktus yang dijatuhkan Gautam ke dalam mobil sebagai pesan terselubung kepada Dagini. Sementara itu, Gautam melihat tubuh asistennya di rumah sakit dan menangis pilu, mengingat bagaimana asistennya itu telah setia merawat dan menemaninya selama ini. இல்ல கமலா, நான் உண்மையதான் சொல்றேன். என் வீட்டுக்கு வந்த என்ன அறிஞ்சு பாய் ஒன்னு தாண்டி ஒழுங்கா இருக்கு. அந்த காலேஜ் ஃபங்க்ஷனுக்கு அவன் வந்திருந்தான். Beberapa hari kemudian menjelang hari yang telah dia rencanakan untuk memenggal kepala Dagini, pelaku bertanya apakah Dagini menginginkan sesuatu. Dengan tenang, Dagini menjawab bahwa dia hanya ingin sebatang rokok. Cigarettes வேணும். Di sisi lain, Gautam dan Kamala kembali melanjutkan penyelidikan. Berdasarkan ukuran kendaraan yang diperoleh dari peristiwa kaktus tadi, mereka mengunjungi showroom mobil mewah. Dari informasi tinggi kendaraan, mereka menyimpulkan bahwa pelaku menggunakan mobil sedan seri kelima. Salah satu staf showroom memberitahu bahwa mobil itu dibeli oleh seorang pria bernama Angguli, yaitu CEO dari perusahaan peternakan babi dan juga properti. Gautam dan Kamala segera menuju peternakan milik Angguli, namun pelaku tidak berada di tempat. Untuk menggali lebih dalam, mereka mengelabui kakek tua penjaga dan berhasil mencuri blueprint peternakan tersebut. Dari situ mereka mengetahui bahwa komplek ini sangat besar dan memiliki banyak ruangan tersembunyi. Setelah menerima rokok dari pelaku, Dagini segera keluar ruangan dan memberikannya kepada si wanita tua yang sebelumnya hanya terdiam. Wanita itu akhirnya membuka suara. Dengan suara serak dan lemah, dia memperkenalkan dirinya sebagai Rachel, mantan suster di sebuah panti asuhan yatim piatu. Dia mengaku bahwa dulunya adalah guru dari si pelaku. Rachel kemudian menceritakan bahwa bertahun-tahun silam dia pernah menghukum si anak tersebut. Karena tertangkap melakukan hukuman itu, dia dicambuk sebanyak 60 kali dan akhirnya diusir dari panti. Kini Rachel merasa semua itu terbalik. Dia telah dikurung selama 8 tahun oleh anak yang dulu pernah dihukumnya. Dia juga menunjuk ke arah tumpukan tulang belulang di pojok ruangan, yakni milik seorang polisi yang dulunya pernah mendaftarkan anak itu ke sekolah farmasi. Menurut Rachel, polisi itu pernah melakukan sodomi terhadap si anak. Anak itu kemudian menculik dan membunuh polisi tersebut. 60 பிரம்படிகள் பின்னாடியே இருந்து பார்க்க போறேன் நானு.
Dari penjelasan Rachel inilah Dagini mulai memahami akar trauma dan juga kegelapan yang mengubah pelaku menjadi seorang psikopat, yakni pernah dibentak oleh gurunya sendiri dan mendapatkan serangan tidak senonoh dari polisi. எப்படி மன்னிக்க போறாரு? I will beat him. I will trash him. அந்த செல்ல இருக்கிற Gautam dan Kamala tengah menganalisis blueprint peternakan yang berhasil mereka curi. Mereka menyadari bahwa seluruh area kemungkinan telah dipasangi oleh sistem alarm. Satu-satunya cara untuk masuk adalah dengan menyelinap dari sisi belakang secara hati-hati. Menjelang tengah malam mereka pun memulai aksi penyusupan, ditemani oleh Kamala yang membimbingnya melalui komunikasi suara. Gautam mengemudi menuju lokasi. Waktu mereka sangat terbatas, tepat pukul 12 malam adalah hari ulang tahun Dagini dan itu kemungkinan waktu pelaku akan melakukan eksekusi. Setibanya di lokasi, Gautam melanjutkan dengan berjalan kaki menelusuri jalan tersembunyi di antara bangunan peternakan. Di dalam markas, pelaku sedang bersiap untuk memenggal kepala Dagini. Namun saat Gautam tidak sengaja menyentuh sensor keamanan, alarm pun berbunyi. இன்னைக்கு என் birthday. Pelaku murka dan segera meninggalkan Dagini untuk mencari penyusup. Gautam terus berjalan sambil mengikuti suara teriakan Dagini yang mencoba memandu suaranya. Pelaku akhirnya berhasil menemukan Gautam dan langsung menyerangnya. Meskipun terluka, Gautam mampu melawan balik. Dia menyalakan alat kejut listrik dan menyetrum leher pelaku sampai pingsan, lalu memborgol kakinya agar tidak bisa melarikan diri. Suara Dagini terus memandu Gautam dalam kegelapan. Dengan sisa tenaganya, Gautam mengikuti arah suara itu dan akhirnya menemukan Dagini. Dia segera melepaskan ikatannya dan mereka berdua berhasil kabur dari tempat tersebut. Namun segalanya belum berakhir nih guys. Pelaku sadar bahwa kunci borgol kakinya telah ditelan oleh Rachel. Dalam kemarahan dan putus asa, dia pun membunuh Rachel dan membelah perutnya untuk mengambil kunci itu. Esok paginya kepolisian datang menyisir lokasi, namun mereka tidak berhasil menemukan pelaku. Seluruh tempat dibiarkan penuh ketegangan dan ketidakpastian. Beberapa waktu kemudian tubuh pelaku ditemukan di dasar jurang. Diketahui dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan melompat dari atas bukit. Sampai pada akhirnya film ini pun selesai. Oke guys, itu dia alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimanakah tentang film ini? Tulis pendapat kalian di komentar bawah ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata maupun isi video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.